Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mari kita lanjutkan tafsir Maudhu Bidirayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-Anfal ayat 38 sampai 40. Judul teksnya adalah Abu Sufyan dan temannya untuk berhenti dari menyerang Rasul. Ketika setelah perang Badar, maka ada sisa yang tidak terbunuh. Kalau sonadiluhum, pemimpin-pemimpin yang telah membunuh dan telah mencemohkan Rasul, dihabiskan semua di perang Badar. Tapi ada sisa, yaitu Abu Sufyan dan teman-temannya. Sehingga Abu Sufyan berhenti dari menyerang Rasul. Haransinya akan diampuni dosa dan akan mendapat pertolongan dari Allah, sebut waliullah di ayat yang ke-40. Kalau kita melihat konteks atau mafhum dari ayat ini, maka realitas persoalan kita semakin hari semakin terus fitnah mewabah seperti malam gelap gulita. Apa yang dimaksud seperti malam gelap gulita? Yaitu di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah, ka qita'il lailil mudlim, seperti rampok dan garong di tengah malam yang sunyi, malam yang gelap gulita, sehingga habislah semua kekayaan, harta, raga, bahkan juga terancam. Karena yang punya rumahnya sedang nyenyak tidur, yang patrol dan ronda pun sudah lelah, sehingga bebas para pembegal, para garong di tengah malam menghabiskan harta. Sekarang terjadi seperti itu. Tetapi ada lagi sebuah hadis Nabi, yaitu di dalam riwayat Imam Ali, riwayat dari Ali dan diriwayatkan oleh Imam Dailimi, bahwa ada kelompok muhibbin. Berdasarkan hadis Nabi, adibu auladakum ala salisorin, didiklah anakmu dengan 3 hal. Pertama, hubbi nabikum, cinta Nabi. 2, ahli baiti, cinta ahli bait atau cinta habaib. Dan yang ketiga, qiraatul Quran, cinta baca, menghafal dan menafsirkan, memahami dan mengamalkan serta mendakwakan Al-Quran. Sehingga orang yang cinta 3 ini nanti akan bersama-sama dengan para nabi dan para syuhada, para solihin. Melihat realitas sekarang ini ada 2 kelompok yang berbeda. Satu kelompok muhibbin berdasarkan surah Al-Imran 31 dan Ali riwayat Imam Dailimi dari Ali. Kemudian yang kedua kelompok qutta'. Kalau qutta' tarik artinya begal di jalan. Ya, seperti yang terjadi di Padang, orang habis jualan gorengan dibegal di jalan. Itu pada sebelum maghrib. Tetapi dijelaskan hadis Nabi, satakunu fitnatun ka qita'il lailil mudlim. Akan terjadi suatu bencana, suatu fitnah, yang bencana fitnah itu seperti terjadinya di malam gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan, pagi-pagi seorang itu laki-laki itu sudah mukmin, tetapi sorenya kafir. Pagi-paginya kafir. Artinya yang dirusak bukan harta, yang dibegal bukan jiwa, tetapi yang dibegal keyakinan dan kecintaan. Itu disebut begal nasabah alawi. Dengan sebab begal nasabah alawi, dia mengaku bahwa saya cinta habaib, tetapi akhirnya dia membenci habaib. Persoalan ini sangat mengerikan. Yang tadinya mencintai jadi membenci. Ini yang terjadi. Karena itu judulnya sekarang adalah solusi efektif untuk begal nasabah alawi. Sebetulnya solusi efektif ini satu penawaran dalam surat Al-Anfal ini, yaitu berhenti. Kalau berhenti, diampuni dosa membencinya. Tetapi kalau terus, fa in tawalau di ayat 40, kalau terus dia membenci Nabi, membenci sahabat, membenci habaib, membenci ulama, maka
Ni'mal maula wal manasir. Pertolongan Nabi Nuh diberikan kepada umat Islam yang cinta Nabi. Di sini disebutkan, di ayat ini disebutkan apa? Fa'lamu annallaha maulakum. Ketahuilah bahwa Allah melindungi kamu umat Islam yang mencintai habaib, mencintai Rasul, mencintai ulama. Sementara mereka yang membenci tidak menjadi waliullah. Dia membenci kepada wali, membenci kepada Nabi, membenci habaib, tetapi diangkat jadi wali. Tetapi sayang yang mengangkatnya adalah pembegal nasab. Sakit ayat 40 surat Al-Anfal, mereka sudah copot dari kewaliannya, copot dari keulamaannya. Bahkan mereka menjadi yang penyebar fitnah, melakukan ujaran kebencian. Disebut dalam undang-undang itu adalah mencemarkan nama baik. Nama baik habaib, nama baik ulama sudah tidak diragukan, tetapi dicemarkan oleh mereka. Karena sebab dibegal tadi ini, sekiranya mungkin nanti solusi dari begal nasab alawi ini aslinya terakhir berhenti. Seperti tadi Allah menyuruh kepada Abu Sufyan yang tidak terbunuh di perang Badar supaya berhenti dari kekafiran, berhenti dari kemusyrikan, dan berhenti memfitnah Nabi, berhenti membenci Nabi, berhenti membegal. Ini ayat yang menjelaskan tentang itu. Kalau kita lihat ayat-ayat lain sebagai tafsir munasabah, itu tidak hanya disuruh berhenti, tetapi surat Al-Hujurat ayat 9, ketika terjadi persengketaan, perdebatan sampai peperangan itu kan faslihu bainahuma, islah di antara orang yang bersengketa. Siapa mediatornya? Yaitu para hukama, para ulama, para hakim yang bijak untuk diselesaikan persoalan itu, yaitu dinamaikan. Nah, ini konsep awal dinamaikan. Memang solusi efektif untuk menjelaskan tentang begal nasabah itu ada 5 ke 6 yang ini surat Al-Anfal ayat 38-40. Yang pertama itu islah. Memang solusinya ada yang ringan, Pak, ada yang berat. Terus menerus atau ya'udu tadi. Kalau terus menerus dia membenci, terus menerus dia memfitnah, terus menerus dia mencemarkan nama baik, itu nanti ada sanksi hukum yang berat, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep pertama dari islah itu, pertama adalah musyawarah. Wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal Allah. Ini kaitkan bima rahmatin minallahina talahum, yaitu dalam surah Al-Imran, dengan sebab Rasul diberi rahmat oleh Allah sehingga lemah lembut hatinya, santun, bijak, sehingga orang yang senang santun dan bijak ikut kepada Rasulullah. Tetapi justru yang tidak senang menjauh dari Rasulullah. Makanya Fabima rahmatullahi ta'ala itu ada Fa'fu anhum, maafkan mereka. Ini sebelum ayat kita, berjabatan tangan dengan mereka. Tapi ada wasawirhum fil amri, wahai Muhammad, bermusyawarah kamu dengan mereka. Sebab musyawarah itu lebih menyenangkan, diajak kompromi mereka. Ini solusi untuk menyelesaikan perdebatan. Rasul menyampaikan la khoba limanis takhoro wala khona limanis tasaro. Tidak akan rugi orang yang istihoro dan tidak akan merasa dihianati kalau musyawarah. Ini konsep pertama. Konsep kedua yaitu mujadalah. Kalau jadalah mendebat. Di sini bahasanya di Quran surat An-Nahl ayat 125, wajadilhum, saling berhadapan, mengemukakan argumentasi bilati ahsan, yang lebih baik. Ini solusi. Makanya ada debat atau adu argumentasi, surat An-Nahl ayat 125, wajadilhum billati hasan, mengemukakan alasan-alasan yang lebih rasional, lebih faktual. Tetapi kalau konsep ini yang kedua tentang mujadalah, kita melihat dan mendengar serta menyaksikan bagaimana pembegal nasabah alawi ketika diajak mujadalah, ketika diajak berdebat, mereka pada kabur, tidak berani menghadapan. Ini realitas yang terjadi. Konsep yang kedua tentang mujadalah tidak berlaku lanjut, tidak berjalan dengan baik. Kemudian ada konsep yang ketiga. Konsep yang ketiga yang harus dilakukan adalah alian atau mengutuk dengan memohon kepada Allah, siapa yang dusta diazab. Ini li'an ini sebenarnya wal khamisatu anal katibin di dalam surat Nur. Kalau sumpah yang kelima bagi yang berdusta pasti dikutuk. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 60, itu jelaskan mubahalah itu artinya berhadapan. Ini konsepnya dulu mubahalah itu
ketika ada orang datang kepada Rasulullah SAW karena mereka tidak setuju bahwa Isa disebut Abdullah. Mereka berkeyakinan Isa itu anak Allah. Akhirnya datang mereka ke Madinah dipimpin oleh Abdul Masih namanya. Nah, setelah datang ke Madinah oleh Rasulullah dijelaskan di awal ayatnya, inna masa Isa kama Adam khalaqtahu min tin summa yaqulu kun fayakun. Bahwa Isa itu seperti Adam diciptakan dari tanah, kemudian Allah berfirman kun fayakun. Maka dilanjutkan dan 61-nya al-haqqu mir rabbik fala takuna minal mumtarin. Kamu tidak boleh ragu kebenaran namanya Isa hamba Allah itu benar, bukan seperti pendapat kamu. Jadi dijelaskan oleh Nabi. Tetapi setelah dijelaskan dengan argumentasi yang lebih kuat, dengan dalil rasional dan faktual, seperti tadi faktual karena memang mintin diciptakan dari tanah, sebab tidak ada manusia tidak diciptakan dari tanah, sebab dari Nabi Adam, sehingga tidak boleh mengatakan kepada manusia itu sebagai anak Allah, sebab berbeda apa ranah. Allah sebagai zat, sehingga manusia ini dijelaskan oleh Rasulullah kepada mereka. Tapi paman hajaka mimbali, ketika paman hajaka ketika orang-orang Rasulullah ini membantah kepada engkau wahai Muhammad, mimbali majakam, setelah datang penjelasan kepada mereka dengan jelas, jalan maka pakul nadu abnaana wa abnaakum wa nisana wa nisaakum wa anfusana wa anfusakum, mari kita nabtahil itu kita bermohon kepada Allah bahwa siapa saja yang berbuat dosa dikutuk oleh Allah, atau mohon kepada Allah tentang kutukan bagi orang yang berdusta, bagi orang yang tidak benar, bagi orang yang menentang kebenaran. Itu awalnya Pak setuju mereka mubahalah itu. Maka setelah Rasul mengajak mubahalah, kata mereka kami harus kembali dulu ke istri dan ke anak-anak kami. Ketika mereka sudah kembali kepada Rasulullah, ternyata tidak jadi. Tidak dilakukan mubahalah itu. Ini hikmah dari tidak dilakukan mubahalah, sebab seandainya dilakukan mubahalah pasti mereka hancur dan Rasul kehilangan umat untuk didakwahi, sehingga nanti mengurangi jumlah umat yang masuk Islam. Nah, ini mungkin konsep ini yang kalau memang mujadalah sudah tidak bisa, ya mubahalah. Tapi saya yakin mubahalah juga akan kabur mereka itu. Mujadalah ya kabur, ya. Mubahalah apalagi lebih berat kan? Nah, kemudian kenapa kita membahas surat Al-Anfal ayat 38 sampai 40? Saya ini kisahnya kan tentang Abu Sufyan. Kita tahu bahwa Abu Sufyan itu salah satu dari abu-abu yang dua. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Tiga abu ini memang memusuhi, membenci dan menyerang Rasulullah. Hanya sayang waktu itu dia tidak ikut perang Badar. Seandainya Abu Sufyan ikut perang Badar pasti dibunuh juga. Habis semua pembela mereka itu waktu perang Badar. Abu Sufyan sangat membenci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan sunnatillah, berbeda Abu Jahal dengan Abu Lahab. Abu Sufyan masuk Islam, bahkan awalnya menikahkan Huwaibah kepada Rasulullah yang sudah sampaikan minggu lalu. Itu artinya sunnatillah. Ini maksud saya, kenapa saya harus membahas surat ini? Saya tafaul wa tabaruk, mudah-mudahan tabarukan kepada firman Allah dan konsep dari Rasulullah, bahwa mudah-mudahan mereka yang memegang nasab Alawi seperti Abu Sufyan yang tadinya benci dan menyerang kepada Ba'alawi, mudah-mudahan mereka tobat dan masuk kepada kelompok muhibbin. Bahwa semua saya ingin jelaskan tentang muhibbin itu adalah orang yang mencintai habaib, atau cinta Rasul, cinta Islam, cinta Allah, cinta ulama, itu muhibbin. Apa itu muhibbin? Mahabbah. Kita kenal ada mahabbatul ta'at, mahabbatul syahwat, ada juga mahabbah rahmat. Kalau mahabbah kepada Rasul, kepada itu adalah mahabbatul ta'at. Makanya kalau kita cinta kepada Allah, ikuti aja Nabi. Di Quran surah Al-Imran 131. Kalau kita cinta Rasul, dijelaskan 32, Pak. Ati Allah wa ati Rasul. Kalau kita cinta Rasul, ikuti Allah dan Rasul itu. Mahabbah itu apa? Mahabbah itu mailul qalbi nahwah. Hati kita berpusat kepada itu aja. Wa itharu ta'at ala hawa nafsi, dan memilih atau mendahulukan taat daripada ikut kepada nafsu. Itu hanya mahabbah. Jadi sulit, Pak, diganggu gugat sebesar apapun. Kenapa? Sebab kalau mahabbah itu, maaf, dalam ajaran sufi itu lebih dahsyat daripada dalil-dalil. Bukan tidak butuh dalil, sudah lewat. Dalil-dalil itu sudah lewat, dia sudah cinta kepada Allah.
Ya, itu konsep mahabbah ada di dalam jalan tasawuf. Jadi muhibbin itu sulit diganggu gugat. Kenapa? Memang mereka sudah cinta kepada Rasul, cinta kepada sahabat, cinta kepada habaib. Bapak tahu ada seorang yang cinta kepada yang lawan jenis, meskipun orang lain melarang, jangan cinta situ, tapi tetap saja dia cinta. Ya, ini kadang tidak bisa diganggu gugat. Makanya gak ada artinya. Sampaikan kepada, gak ada gunanya untuk memfitnah kebencian, menginformasikan tentang semua yang ada di dalam konsep Alawi, karena mereka sudah cinta. Dan kalau kita lihat sejarahnya, mereka yang cinta itu kan lebih dulu. Sejak dulu tidak ada yang mengganggu-gugat. Tiba-tiba akhir ini ada yang mengugat. Kenapa? Karena wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun. Tidak boleh kita berbuat kecuali ada ilmunya. Bahkan di dalam hadis Nabi disebutkan, nanti di zaman itu, innallaha la yantaju ilma intizan. Allah tidak akan menghilangkan ilmu sekaligus. Walakin yantaju ilma biqabil ulama. Hilangnya ilmu itu sebab wafat para ulama. Ulama wafat, kaderisasinya kurang. Hatta lam yabqa alimun, sehingga tidak ada sealim pun, maka itu hadana urusan juhala, mengangkat masyarakat pemimpin atau ulama yang bodoh. Karena ulamanya bodoh, pemimpinnya juga kurang ilmu, tahu bego imin, fatwanya tanpa ilmu. Fatwanya gak benar. Dan bahkan dia nantang. Saya tantang 3 hari 3 malam debat. Begitu ajak debat, tidak datang. Ada juga alasannya mungkin karena dendam. Saya sudah undang ke podcast saya, Pak Alawi tidak datang. Saya sudah undang ke podcast saya, tidak datang. Makanya saya ketika diundang, kenapa harus datang? Berarti dendam dia. Karena diundang ke podcastnya tidak datang, balik Habib Taufik dan lainnya, kemudian diundang ke tidak datang, karena dia tidak menguasai ilmunya. Saya kira persoalan ini persoalan yang juga tentang akhlak. Masa harus kalau dia perlu harus diundang datang? Kalau di Quran itu yastaftunaka fil kalalah, sahabat minta fatwa datang kepada Rasulullah tentang bagaimana kalalah itu. Jadi fatwa itu datang dari ulama, dari para ahlinya, tetapi hanya datang dia. Jangan kemudian tidak datang. Kalau tidak datang berarti sudah adab. Ini tentang akhlak. Yang paling baik itu adalah pengusaha datang kepada ulama, bukan ulama datang ke penguasa-penguasa. Itu tidak benar. Yang datang itu orang bodoh kepada orang alim. Kalau dia memang punya akhlak, baik sekali tentang mujadalah ini. Mubahalah. Jadi saya yakin kalau diajak mubahalah juga ya tidak mungkin datang. Diajak munadharah aja nggak mau. Kemudian ada konsep yang keempat adalah hukum. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala antadilu. Di surat Al-Maidah 8. Jangan kamu karena benci menghukumi tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Tetap saja kamu berbuat adil. Bahkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 9, kalau sudah sadar maka harus fahkum bil adli. Harus dihukumi dengan adil. Waksitu harus berbuat adil. Sebab Allah senang berbuat keadilan. Ini konsep yang kelima. Dihukumi mereka, diberikan sanksi hukum. Kenapa? Karena mereka sudah melanggar hukum, melanggar hukum Islam, melanggar tata kesopanan, dan juga ada undang-undang ITE. Ini ada 3 undang-undang yang dilanggar. Satu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 23 tentang WAHAB oleh kelompok Bega Nasab ini. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, dan ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004. Undang-undang yang dilanggar oleh kelompok Begal Balawi ini di pasal 28 ayat 2 ini yang dilanggar oleh kelompok Begal Nasab Balawi ini. Dan, ya, pasal 28 ayat 2 tentang undang-undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kepada kelompok masyarakat tertentu, maka tentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, disebut sara. Ini pasal 28 ayat 2 tentang undang-undang ITE. Jadi kalau kita lihat sekarang tentang setiap orang dengan sengaja. Kalau dengan sengaja itu bisa dengan lisan, ngomong, bisa dengan dakwah, ceramah, bisa dengan tulisan, itu sengaja. Tanpa ada hak untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian. Jadi dakwahnya itu bukan untuk dakwah mengajak orang jadi senang, tetapi mengajak orang untuk benci. Nah, itu kan pelanggaran berarti, ya, atau mengajak orang untuk bermusuhan. Yang terjadi sekarang kan saling bermusuhan. Ini pelanggaran ini. Dasar-dasarnya tentu saja kalau kita bisa melihat apa di dalam pasal-pasal yang menjelaskan bahayanya tadi ujaran kebencian, berbeda dengan pencemaran nama baik. Kalau sudah benci, ini ada di dalam pasal-pasal tertentu, yaitu tadi nomor 19 tahun 2016. Jadi larangan kebencian berbasis sara itu dijelaskan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 2016 bunyinya begini. Dan bagi siapa saja yang melakukan dan menyebarkan kebencian berbasis sara yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu, maka pidananya itu dipenjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Itu kalau ada ujaran kebencian. Siap-siap saja mereka. Ini delik hukum. Memang delik itu asalnya persoalan yang tidak harus dilaporkan. Tetapi dalam undang-undang ITE, karena mereka melanggar hukum, kalau tidak dilaporkan tidak bisa diproses. Ini kalau ujaran kebencian. Kalau misalnya pencemaran nama baik, nama habaib itu sebaik, Pak, sudah suhrul ifadah, ya, masyhur dan sudah menyebar di mana-mana. Ini juga pasal ini dilanggar sama mereka, ya, yang membuat penghinaan atas pencemaran nama baik itu seperti diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Ini berartinya begini, Pak. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat yang dapat diaksesnya informasi teknologi dan atau dokumen informasi yang memiliki pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud di dalam ayat pasal 27 ayat 31, pidananya penjara paling lama 4 tahun dan atau didenda paling banyak 750 juta. Kalau tadi memang diatur oleh Undang-Undang ITE dan mereka sudah masuk ke ranah pelanggaran atau delik hukum, tergantung siapa yang harus melaporkannya. Wallahu alam apa diterima atau tidak. Sebab mereka ini didekking oleh backing-backing yang kuat. Bahkan kelompok Ba'alawi katanya sudah dilaporkan, tapi tidak mau datang. Ya. Jadi ini sudah saling melaporkan. Ini juga melaporkan, ini melaporkan. Ini kan harus diselesaikan. Ini adalah konsep yang kelima. Sedangkan konsep yang keenam terakhir, inilah hatta tafiya ila amrillah, kembali kepada perintah Allah. Bagaimana perintah Allah? Yaitu Quran, hadis, ijma. Dijelaskan di dalam kias tadi kepada surah Al-Anfal ayat 38-40, dicontohkan kepada kias Abu Sufyan. Abu Sufyan diminta sadar untuk supaya segera kembali kepada aturan Allah. Kalau dilihat ayat waqatil hatta la takuna fitnatun wa yakunu quluhulillah, ini kita melawan kepada mereka seperti Rasulullah memerangi mereka supaya tujuannya dua, satu la takuna fitnatun, supaya tidak terjadi bencana, tidak terjadi penindasan, tidak terjadi fitnah memfitnah. Wa yakunu dinu kulillah, dan semua agama milik Allah, artinya keikhlasan. Tauhid, supaya semua bertauhid dan ikhlas dalam ibadah, tidak karena ingin dipuji, tidak ingin pamor dan sohor. Kurang apa lagi? Semacam raja dangdut dikenal di mana-mana, tidak harus ikut membaikkan nasab, tidak harus membaikkan nasab, tidak, sudah terkenal. Lebih baik dia bergitar terus. Saya kira persoalan akhlak dari itu. Ya karena memang bukan bidangnya kan. Bahkan kalau kita lihat, Pak ingin tahu Pak innallaha bima ya'malu basir. Sampai 2 kali. Kalau mereka berhenti dari memberikan nasab, berhenti dari mencerca Nabi, menyerang Nabi, Pak innallaha bima ya'malu basir, basiru bima ya'malu, Allah Maha tahu kepada apa yang mereka lakukan, pasti dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Bahkan ada ancaman tadi. Ya, wa in tawal fa in tawalau fa'lamu annallaha maulakum. Kalau mereka berpaling terus-menerus membenci sahabat, membenci Nabi, membenci habaib, fa'lamu annallaha maulakum. Ketahui bahwa Allah akan melindungi kamu, orang yang dibenci. Para nabi, syuhada, para solihin, para sahabat,
dan para pencinta Nabi, pencinta Rasul. Itulah yang waliullah. Bukan orang yang membegal nasab jadi waliullah. Aneh juga sih memang ya, ada waliullah dari kelompok yang bukan ditentukan oleh Allah. Ya. Baik, saya kira itu saja Bapak semua. Mudah-mudahan ayat 38 sampai 40 surat Al-Anfal ini mengajak kita untuk menyelesaikan persoalan fitnah yang terjadi sekarang. Di sini dijelaskan wa yabi'u dinahu bi adin yasirin. Yabi'u dinahu bi adin yasirin. Mereka menjual agamanya dengan harga yang sedikit, dengan uang yang sedikit, hanya sekadar untuk dapat jabatan dan lain. Ini saya kira tidak dibenarkan. Ya. Dan yang terakhir, informasi yang saya terima, namanya dulu kan pengurus FPI di Kecamatan Kresek. Karena memang saat itu ada instruksi dari imam besar supaya membuat cabang-cabang di tingkat desa FPI, satu pun tidak bisa dia membuat. Dan akhirnya dia ingin menjadi bupati di Tangerang. Karena aturan di FPI nggak bisa. Sebab FPI, GNPF dan Persada 212 atau PA212 itu tidak untuk politik praktis. Sehingga tidak disetujui jadi bupatinya. Malah begitu tidak disetujui, malah membenci. Mudah-mudahan kita tidak boleh seperti mereka. Yang penting kita cinta Rasul, cinta Allah, cinta sahabat, cinta ulama, cinta Islam. Seperti yang dijelaskan tadi, ada cinta baca Al-Quran, cinta mengamal Al-Quran, dan insya Allah kita menjadi waliullah. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 40. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum. Ingat, kalau kita dibenci sama mereka, dicamaki sama mereka, dihina sama mereka, kita yang menjadi waliullah, bukan mereka. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah sebaik-baik zat yang menolong dan sebaik yang melindungi kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada semua, dan juga para pembegal nasab mudah-mudahan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dianjurkan dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Fa in bagot ihdahuma faqad tabgi hatta tabinallah. Kalau dia memang menyeleweng dari aturan Allah, maka kita harus menyerangnya. Hadirin semua, yang terakhir, kalau kita menyerang itu karena kita diserang. Islam tidak ada aturan menyerang lebih dulu, tidak boleh. Kalau Habib Ba'alawi melakukan tindakan, kenapa yang diserang? Tidak ada apa-apa tadinya. Sebab di dalam perang itu sesuai surah Al-Hajj ayat 39 itu untuk membela diri. Sama dalam surah Al-Baqarah ayat 190, membela diri. Sama dengan piagam PBB. Kalau nomor 1 piagam PBB adalah PBB harus melakukan usaha-usaha maksimal untuk mendamaikan dunia. Di ayat 50-nya dijelaskan bahwa sekjen PBB harus mengkat dan melihat orang-orang yang ada indikasi untuk perang. Ketika 51 piagam PBB menjelaskan bahwa setiap orang yang diserang wajib melawan. Jadi perang itu karena melawan serangan. Aturannya begitu. Kelompok Habib Ba'alawi itu bukan menyerang, Pak, membela diri. Gitu. Karena tidak ada persoalan apa-apa kok tiba-tiba ada begal nasab. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada semua, dan akhirnya kita wafat husnul khotimah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.